siang semuanya. Mungkin langsung saja. Jadi hari ini kita akan melakukan pelatihan. Pelatihannya itu terkait dengan penguatan motivasi dan etos kerja pemuda PNS Madura Makassar. Jadi kemarin itu kita telah melakukan asesmen di PNS kalian dan kami merencanakan tema ini untuk
Empat orang sih katanya. Siapa pilih? Oke, jadi motivasi itu bukan hanya sekedar keinginan untuk mencapai suatu tujuan, tetapi juga suatu kemampuan dalam mempertahankan tantangan yang biasa kan kalau ada rasa cemas, ada rasa malas, jenuh terhadap kayak ini ada motivasi saya nih mau kejar itu terus terkadang bisa kita malas terus menurun lagi motivasi kita terus
seperti keinginan menolong orang lain, rasa bangga ketika kita bisa berkontribusi, atau kesenangan dalam menjalankan suatu kegiatan atau melakukan motivasi dari intrinsik itu cenderung lebih bertahan lama karena dia itu berakar dari diri kita sendiri. Terus yang kedua itu ada motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar. Misalnya ada orang yang kasih kita penghargaan, pujian, serta bentuk perlakuan lainnya. Jadi meskipun motivasi ekstrinsik itu efektif, tapi membutuhkan dukungan dari motivasi internal agar motivasi ekstrinsik itu bertahan lama pada diri kita sendiri. Terus ada fungsi motivasi. Jadi ada beberapa fungsi dari motivasi itu sendiri. Yang pertama itu sebagai pendorong tindakan. Jadi motivasi itu dapat membangkitkan keinginan kita untuk bergerak dan memulai berpartisipasi. Terus yang kedua sebagai pengarah perilaku, yaitu memastikan bahwa tindakan yang kita lakukan itu efektif untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dituju. Terus yang ketiga ada fungsi kerjasama, sehingga motivasi itu tidak hanya membantu kita untuk bergerak, tetapi juga bergerak dengan benar-benar efektif secara bersama-sama. Terus ada dampak terhadap motivasi. Jadi kita perlu mengetahui kalau motivasi itu membawa dampak yang besar terhadap kualitas kinerja kita. Jadi ada motivasi yang kuat yang dimana memberikan dorongan yang positif untuk meningkatkan kinerja kita. Jadi individu itu memotivasi biasanya ditunjukkan dengan rasa tanggung jawabnya yang tinggi dan ketekunan dalam bekerja. Terus ada motivasi yang lemah. Jadi motivasi yang lemah itu sebaliknya dengan motivasi yang kuat tadi. Kalau motivasi yang lemah itu motivasi yang rendah akan menghambat pencapaian dan tujuan yang ingin dituju. Terus individu itu juga menjadi kurang bersemangat, sulit mencari target dan lebih mudah dalam mengalami penurunan produktivitas. Jadi mungkin itu saja. Baik, jadi adik-adik teman-teman, maaf kalau masih diusahakan betul. Nah, jadi selanjutnya itu ada sebagai motivasi. Nah, jadi kalau dalam organisasi itu kita sudah tahu kalau motivasi itu memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi tersebut. Jadi motivasi ini itu bisa bisa
tidak memiliki waktu istirahat yang cukup. Kemudian itu ada lingkungan sosial yang memicu motivasi dalam hidup itu. Nah, yang pertama itu ada teman yang suportif. Jadi jelas kalau kita membahas tentang lingkungan itu pasti kita membahas tentang orang di sekitar kita. Jadi kalau misalnya kita punya teman atau orang-orang yang suportif dengan kita, itu pasti bisa meningkatkan tingkat motivasi pada diri kita. Nah, selanjutnya itu ada role model. Nah, role model itu biasanya individu itu punya satu orang yang biasanya dijadikan kayak yang dilihat dalam pencapaiannya. Dan biasanya kalau individu itu punya role model, mereka itu lebih memiliki motivasi yang tinggi karena role modelnya tidak menjadi patokannya mereka. Nah, jadi itu tadi motivasi terkait motivasi. Oke, mungkin untuk selanjutnya ada yang mau memberikan insight. Mungkin ada yang mau ada satu dua orang. Yang berani dikasih golki. Kalau begitu kami kembalikan ke MC. Oke, jadi itulah tadi pemaparan materi dari saudari Naya dan saudari Ira terkait motivasi. Menjadi mungkin dari materi juga dan materi tadi itu juga bisa ini ya, kayak tadi game sebelumnya itu ada yang ditarik sama temannya. Siapa tadi yang ditarik temannya gabung di BUMN? Nah itu mungkin bisa jadi salah satu motivasi juga karena itu sama teman. Ya mungkin materi selanjutnya kita akan menerima materi dari saudari Nurzanira terkait dengan materi etos kerja. Jadi mungkin untuk materi saya persilakan.
tinggilah rasa pedulinya. Nah, jadi maka dari itu yang poin kedua, kenapa sampai dalam organisasi PMR itu etos kerja dibutuhkan anggota yang bisa dipercaya. Jika karena kalau misalnya teman-teman semua ada di posisi misalnya lagi darurat sekali, tapi teman-teman timnya itu tidak sigap terus kayak malas bosan atau seperti kayak jangan pilih gitu. Jadi kayak kenapa di PMR itu kita membutuhkan anggota yang bisa dipercaya sigap dan profesional dalam menjalankan pengurusannya seperti itu. Nah, yang keempat, ini paling penting juga membentuk karakter jangka panjang. Karena di organisasi di SMA, kenapa teman-teman sudah belajar menjadi pengurus? Karena karakternya sudah dibentuk untuk kerja dan kuliah juga suatu saat nanti. Teman-teman bisa disiplin, teman-teman bisa sudah banyak mendapat relasi di organisasi, jadi kayak untuk kuliah, kerja nanti teman-teman sudah ada karakternya. Nah, tapi dari hal etos kerja tadi banyak permasalahan dan kayak kondisinya itu belum ideal. Biasanya teman-teman ada yang semangat di awal saja, terus melemah di beberapa pertemuan kayak malas datang, bosan. Mungkin dulu awal-awalnya banyak yang masih PMR, tapi sekarang tinggal beberapa seperti itu. Nah, itu permasalahannya. Terus yang kedua, kurang disiplin waktu. Terus mungkin dia masih pasif atau menunggu disuruh, tidak mau kayak saya kak gitu. Terus hanya beberapa anggota yang aktif, terus malu juga mungkin bertanya atau takut kesalah ya, nanti dia teman yang lain. Jadi itu bukan juga hal yang ini sih. Jadi kalau misalnya permasalahan itu adalah kayak belum terbentuk gitu, kayak belum kan terbiasa gitu. Mungkin terus itu permasalahannya. Jadi mungkin kalau biasa nih kayak saya kak. Nah, ciri-cirinya orang yang etos kerja itu disiplin, satu. Terus misalnya janjian sama teman-teman untuk latihan jam 10.30, tapi deadline-nya jam 11. Itu berarti mereka tidak disiplin. Nah, yang kedua tanggung jawab. Misalnya pengurus siapa betul sih? Kita wakilnya nah, misalnya di situ kayak kita diamanahkan tanggung jawabnya itu dari ketua. Jadi kayak kita tidak, misalnya ada tugas tidak kita kasih ke sekretaris kita, ke bendahara kita. Itu ciri-cirinya orang yang ada etos kerjanya, dimana dia tanggung
lebih berkarakter di di dalam organisasi itu lebih utama itu dan lebih utama juga bagaimana kita menyelamatkan orang lain. Itu poin utamanya etos kerja itu adalah punya fondasi karakter untuk jangka panjangnya teman-teman membantu organisasinya. Mungkin sekian materi dari saya iya, sebelumnya ada refleksi siapa di sini yang pernah terlambat datang kayak malas juga datang gitu kayak malas
kalau pisau lipat itu kalau dalam keadaan genting itu bermanfaat sekali. Contohnya apabila kita mencari makanan, kita pasti mempunyai kalau pisau lipat atau mengolah makanan. Contohnya aja kalau kita mau cari kayu-kayuan, kalau kita mau potong kita pakai pisau, jadi tidak ada kita termasuk hal penting sekali kalau kita terdampak di sebuah pulau kalau mengalami kecelakaan. Yang kedua itu kotak P3K. Kotak P3K itu khususnya buat kesehatan. Sama nih istilahnya kalau kita istilahnya hidup, tapi kalau kita sakit-sakitan bakalan ribet cek nanti untuk kedepannya. Habis itu senter tenaga surya. Kalau senter tenaga surya itu pertama kalau contohnya kita butuh sekali di tempat gelap. Terus yang kedua untuk sinyal SOS. Karena kan kita terdampak nih, jadi kita perlu kayak sinyal untuk memberitahu orang-orang bilang kita berada di sini. Habis itu kompas. Kompas itu untuk menunjuk arah. Kalau contohnya kita kan tidak tahu di mana kita berada, jadi kita pakai kompas untuk menunjukkan arah. Terus yang terakhir korek api. Kalau korek api itu berguna yang pertama untuk menyalakan api untuk membuat makanan, sama untuk kayak makanan gitu. Boleh tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 2 siapa kelompoknya? Oke, Yang pertama, bisa lipat. Karena bisa lipat itu penting untuk bertahan hidup di pulau. Apalagi kita sendiri juga penting untuk bertahan hidup. Untuk potong-potong pohon juga bisa. Untuk bangunan. Terus botol air kosong. Ini fungsinya untuk bisa menyaring air minum. Karena kita butuh air minum. Daripada makan kita lebih membutuhkan air minum. Terus dua kompas. Kalau kita tahu mata angin. Terus radio portable. Radio portable itu fungsinya untuk mencari bantuan supaya kita lebih mudah dapat. Terus itu senter tenaga surya supaya kita bisa melihat dengan jelas di malam hari. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, untuk kelompok 3 silakan maju. Kotak P3K penting karena kita tidak tahu keadaan kita. Kompas penting
di mana tadi kita itu sudah berlatih dalam bagaimana cara untuk melakukan kerjasi kolaborasi di antara kalian masing-masing. Itu tadi motivasi, kan juga kalian sudah berdiskusi sesama kelompok dan motivasi untuk semangat dalam memberikan keputusan yang cepat dalam memilih barang-barangnya tadi. Terus etos kerjanya juga ada yang masih juga mempunyai mental seperti kayak sudah sadar
tugasnya. Jadi semua aktivitas itu bisa terlaksana. Jadi kesimpulannya itu kembali lagi kepada diri kita sendiri, apakah kita mau konsisten atau tidak dalam menjalankan manajemen waktunya. Walaupun sudah dikasih tips, tapi kalau kita sendiri tidak sadar, itu nggak bisa. Oke? Mungkin sekian materi dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada MC. Maaf MC, saya ambil lagi sedikit. Mungkin saya ingin bertanya kepada teman-teman terkait materi yang saya bawakan tadi. Pembelajaran apa yang bisa teman-teman dapatkan? Ada yang satu orang? Saya tunjuk. Satu orang atau dua orang, Pak? Siapa yang mau? Oke, mungkin ketuanya bisa berdiri. Oke, jadi yang saya lakukan kemarin saya dapat itu dari beberapa kali dari waktu kali ini kita terus penting hidup saya pribadi dapat tadi beberapa tips untuk apa itu direktur biar kita bisa sama lain tidak ada yang kita harus belajar pribadi. Oke, mungkin ada lagi relawan yang lain? Ada yang mau lagi? Cowok? Paham nih semua berarti ya? Ya, semoga materi itu semua bermanfaat. Teman-teman mendapatkan pencerahannya. Saya kembalikan kepada. Terima kasih. Oke, mungkin beri tepuk tangan dulu kepada mungkin tadi cukup singkat, jadi saya berikan beberapa kesimpulan atau insight dari materi tadi. Jadi mulai dari motivasi, etos kerja dan time management itu berkaitan semuanya karena mungkin karena untuk apa ya kan time management itu tergantung diri kita juga. Terus tidak bisa karena kan kita cuma punya 24 jam dalam sehari. Terus tiap orang juga pasti banyak prioritasnya. Nah, jadi dengan menyadari kemampuan etos kerja juga kita bisa ini apa kayak menentukan prioritas yang paling penting karena terkadang orang-orang itu ini memprioritaskan banyak sekali tapi tidak melihat kemampuan atau kemampuan kerjanya sendiri mungkin seperti itu. Oke, jadi selanjutnya materi selanjutnya terkait komunikasi efektif yang akan dibawakan oleh saudari Hikmah Maidini atau dipanggil Kadi. Kita persilakan. Oke, terima kasih teman. Sebelumnya terima kasih sudah mempersilahkan saya berdiri di sini. Jelas suara saya dengan jelas, silakan tepuk tangan satu kali. Apakah terdengar suara saya? Jelas. Oke, terima kasih. Sebelumnya di sini saya mau minta kesepakatannya teman-teman. Kita sepakati bersama-sama. Saya di sini bukan sebagai pemateri, tetapi sebagai pematihnya teman-teman. Jadi harapannya ke depan saya harap kita bisa lebih interaktif lagi. Bisa? Oke, karena kita di sini tidak punya malu sidang, kita sepakati dengan tepuk tangan satu kali silakan. Oke. Nah, komunikasi efektif. Ada di sini ada dua kata, komunikasi dan efektif. Menurut teman-teman, ada partisipan yang mau mengungkapkan pendapatnya tentang komunikasi. Apa itu komunikasi? Ada?
bagus? Oke, jawabannya teman-teman adalah feedback dari pertanyaan. Kemudian ada konteks atau situasi lingkungan yang mempengaruhi proses komunikasi. Nah, ada hal yang membutuhkan komunikasi kita tidak efektif. Misal satu, di luar, mungkin suara saya kurang kedengaran jadi tidak terlalu sampai ke bagian. Itu. Kemudian prinsip komunikasi efektif. Ada hal-hal yang kritik.
Kemudian perhatian yang total, ekspresi, kontak mata, dan gestur harus berkesan. Jadi kontak mata itu sangat penting untuk menarik perhatiannya lawan bicara. Kalau saya bicara sama ini kita mana? Saya bicara sama Gaiba tapi mataku kemana-mana. Komunikasinya efektif enggak? Pasti Gaiba akan berpikir, dengarnya baik kan? Betul kan? Nah, kemudian jadi itu harus diperhatikan. Kemudian ada lagi
Mungkin ada yang lain? Tidak ada nih. Oke, mungkin itu saja pemaparan materi dari kami dan pembelajaran dari kami. Mungkin akhir sesi ini saya ucapkan terima kasih banyak kesediaannya kalian siang-siang